Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang proses pengambilan minyak atsiri dengan menggunakan ultrasonik dari serai wangi. Perkenalkan, nama saya Putri Nurwahyuni, NPM 77. Di sini juga ada teman saya, Muhammad Yudhistira Firmansyah, NPM 61. Lalu ada Dwi Darmawan, NPM 79. Lalu Muhammad Miftahul Huda, NPM 67. Dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini yaitu serai wangi, yang kedua aquades, dan yang ketiga etanol. Prosedur ekstraksi minyak atsiri serai wangi dari bagian daun menggunakan metode ultrasonik adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu daun serai wangi dikeringkan di dalam ruangan terbuka tanpa terpapar sinar matahari secara langsung selama 1 minggu untuk menurunkan kadar airnya. Yang kedua, daun serai wangi yang telah kering ditimbang sebanyak 25 gram dan dihaluskan menggunakan blender menggunakan daya 300 watt selama 1 menit. Yang ketiga yaitu daun serai wangi sebanyak 100 gram dimasukkan ke dalam labu distilasi dan ditambahkan pelarut aquades dengan perbandingan pelarut terhadap massa serai wangi pada metode ekstraksi yang menghasilkan yield terbanyak. Yang keempat yaitu labu distilasi dimasukkan ke dalam ultrason bed dan dilakukan proses ekstraksi dengan frekuensi 37 kHz dan temperatur operasi yang menghasilkan yield terbanyak pada metode ekstraksi ultrasonik selama 25 menit. Kemudian dilakukan proses hidrodistilasi pada temperatur 100 derajat Celcius selama 65 menit. Yang keenam, lalu distilat yang dihasilkan ditampung dan dimasukkan ke dalam corong pemisah untuk memisahkan minyak serai wangi dan pelarut aquades yang ikut teruapkan. Yang ketujuh yaitu minyak atsiri serai wangi yang sudah dipisahkan, dihitung beratnya dan disimpan dalam botol sampel. Yang kedelapan, kemudian dilakukan analisa kualitas minyak serai wangi dengan GCMS. Selanjutnya yaitu ultrasound assisted extraction atau UAE. Ultrasound assisted extraction adalah metode ekstraksi dengan menggunakan bantuan gelombang ultrasonik yang efektif untuk menghasilkan perpindahan pelarut yang cepat, sehingga menyebabkan perpindahan massa yang lebih tinggi dan percepatan waktu ekstraksi. Gelombang ultrasonik dihasilkan dari transducer magnetostriktif atau piezoelektrik yang mengkonversi dari energi listrik ke mekanik. Penggunaan gelombang ultrasonik dalam frekuensi rendah digunakan untuk mengekstraksi beberapa senyawa, terutama melalui fenomena kavitasi, agitasi molekuler, dan pemanasan. Kavitasi adalah faktor kimia utama yang terjadi ketika gelombang ultrasonik dengan frekuensi rendah digunakan. Hal ini melibatkan formasi, peningkatan ukuran, dan pemecahan gelembung dalam cairan seperti ditunjukkan gambar 2.4, yaitu fenomena kavitasi. Prinsip kerja ekstraksi ultrasonik yaitu dengan mengamati sifat akustik gelombang ultrasonik. Ketika gelombang ultrasonik merambat dalam suatu cairan berisi bahan yang diekstrak, getaran ultrasonik berkecepatan tinggi akan menyebabkan medium bergetar. Getaran akan memberikan pengadukan intensif terhadap proses ekstraksi. Pengadukan akan meningkatkan osmosis antara bahan dengan pelarut sehingga meningkatkan proses ekstraksi. Peningkatan yield yang diperoleh dan efek pada komposisi kimia tergantung pada kondisi operasi ultrasonik yang digunakan. Ekstraksi daun Metapiperita L dan Origanum majora L serta bunga Camomilla recutita L dengan menggunakan ultrasound bed 240 watt 40 kHz pada suhu 30 derajat Celcius selama 30 menit menghasilkan yield minyak atsiri sebesar 12%.
dan waktu ekstraksi berkurang 3 kali, serta komponen minyak atsiri tidak banyak berubah secara signifikan. Selain itu, Philip melaporkan ekstraksi bunga lavandula menggunakan ultrasound probe 700 watt 20 kHz menghasilkan yield sebesar 10% dan peningkatan kadar quinolol dan komponen utama lainnya dari minyak atsiri. UAE juga telah berhasil digunakan untuk ekstraksi senyawa fungsional dari buah-buahan jenis beri, seperti black chokeberry dan haskellberry. Kondisi operasi ultrasound untuk menghasilkan yield yang optimum sebesar 3,093 gram per 100 gram adalah pada temperatur 50 derajat Celcius selama 25 menit. Komponen utama yang didapat pada ekstrak minyak serai adalah citral dengan komposisi neral 38,89% dan geranial 45,86%. Skema peralatan ekstraksi menggunakan metode ultrasound assisted extraction ditunjukkan pada gambar 2.5. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pengaruh perbandingan pelarut dan massa serai wangi terhadap yield minyak atsiri. Pada gambar 4.1 menunjukkan hubungan antara perbandingan pelarut dan massa serai wangi terhadap yield minyak atsiri yang dihasilkan dengan menggunakan metode USMAHD pada kondisi temperatur ultrasound tetap yakni 30 derajat Celcius. Pelarut yang digunakan dalam penelitian yakni Aquades dengan basis tetap massa serai wangi yakni 100 gram. Perbandingan pelarut dan massa serai wangi yang dipakai adalah 10:1, 12:1, dan juga 14:1. Dari gambar 4.1 dapat dilihat bahwa semakin besar perbandingan pelarut dan massa serai wangi, maka yield minyak serai wangi yang dihasilkan semakin menurun, sehingga hubungan antara pelarut dan massa serai wangi terhadap yield minyak serai wangi yang dihasilkan menggunakan metode USMHD merupakan berbanding terbalik. Pada kondisi ultrasound 30 derajat Celcius dengan menggunakan daya microwave 150 watt, yield minyak serai wangi turun sebesar 7,46%. Ketika perbandingan pelarut dan massa dinaikkan dari 10:1 menjadi 14:1, hal yang sama juga terjadi pada penggunaan daya microwave 300 watt dan juga 450 watt. Peningkatan perbandingan pelarut dan massa serai wangi menjadi 14:1 dari 10:1 menyebabkan yield minyak serai wangi turun sebesar 7,69% untuk daya 300 watt dan 8,87% untuk daya 450 watt. Secara teoritis, peningkatan perbandingan antara jumlah pelarut dan massa bahan yang digunakan dalam ekstraksi akan meningkatkan driving force perpindahan. Hal ini terjadi karena perbedaan konsentrasi antara pelarut dan komponen fitokimia yang diekstrak akan semakin tinggi, sehingga menyebabkan peningkatan yield ekstraksi yang diperoleh. Namun, pada proses ekstraksi berbentuk gelombang mikro, peningkatan jumlah pelarut polar yang berlebih akan menyebabkan fenomena thermal stress, yaitu terjadinya pemanasan yang cepat sehingga komponen yang diekstrak akan hilang. Selain itu, jumlah pelarut yang berlebih akan melarutkan atau mengemulsi senyawa minyak, sehingga yield minyak atsiri yang diekstrak akan berkurang. Dalam penelitian kali ini, penggunaan perbandingan pelarut dan massa serai wangi yang lebih dari 10:1 itu menurunkan yield minyak atsiri yang dihasilkan. Penurunan yield minyak serai wangi pada perbandingan pelarut dan massa serai wangi 12:1 dan 14:1 dapat terjadi karena adanya beberapa senyawa fitokimia yang larut dalam air, serta fenomena thermal stress yang dapat dilihat pada gambar 4.2.
pada gambar 4.2 merupakan profil temperatur untuk perbandingan pelarut dan massa serai wangi pada kondisi daya microwave tetap, yakni 30 watt. Dapat diketahui bahwa peningkatan suhu pada perbandingan pelarut dan massa serai wangi dari 12:1 menjadi dari 12:1 dan 14:1 terjadi terlalu cepat jika dibandingkan dengan peningkatan pada perbandingan 10:1, sehingga menyebabkan senyawa yang diekstrak berkurang. Oleh sebab itu, penggunaan perbandingan pelarut serai wangi 10:1 telah cukup memberikan faktor separasi dalam mengekstrak minyak serai wangi menggunakan metode USMAHD. Di sini merupakan contoh atau hasil dari profil temperatur untuk perbandingan pelarut dan massa serai wangi dengan daya 300 watt pada proses ekstraksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu pengaruh temperatur ultrason terhadap yield minyak atsiri. Hubungan temperatur ultrason terhadap yield minyak serai wangi dalam proses ekstraksi menggunakan metode USMAHD ditunjukkan pada gambar 4.3. Pengaruh temperatur ultrason ini dibuat pada kondisi daya microwave tetap 300 watt. Variabel suhu ultrason yang digunakan adalah 30 derajat, 40 derajat, dan 50 derajat Celcius. Berikut merupakan grafik gambar 4.3, yaitu hubungan temperatur ultrason terhadap yield total minyak serai wangi pada daya microwave tetap 300 watt. Pengaruh temperatur ultrason terhadap yield minyak serai wangi pada gambar 4.3 menunjukkan bahwa semakin tinggi temperatur ultrason, maka yield minyak serai wangi yang diperoleh akan semakin berkurang. Pada perbandingan pelarut dan massa serai wangi 10:1 dengan kondisi daya microwave 300 watt, yield minyak serai wangi yang diperoleh dengan temperatur ultrason 30 derajat Celcius adalah sebesar 1,82% dan turun menjadi 1,67% ketika temperatur ultrason dinaikkan menjadi 50 derajat Celcius. Penurunan yield minyak serai wangi juga terjadi pada penggunaan perbandingan pelarut dan massa serai wangi 12:1 dan 14:1. Saat temperatur ultrason dinaikkan dari 30 derajat Celcius menjadi 50 derajat Celcius, yield minyak serai wangi turun sebesar 13,69%. Untuk perbandingan pelarut dan massa serai wangi 12:1 dan 13,63% untuk perbandingan pelarut dan massa serai wangi 14:1. Dalam proses ekstraksi menggunakan ultrason, kenaikan temperatur ultrason akan memicu kenaikan tekanan uap larutan dan menyebabkan penurunan viskositas serta tegangan permukaan. Kenaikan tekanan uap larutan ini akan mengurangi efek kavitasi pada proses ekstraksi karena uap larut akan masuk ke dalam gelembung kavitasi dan menyebabkan gelembung pecah secara tidak kuat. Hal ini akan mengurangi jumlah sel yang rusak akibat efek kavitasi sehingga senyawa yang diekstrak akan berkurang. Sebaliknya, pemilihan temperatur rendah seperti 30 derajat Celcius akan menaikkan jumlah gelembung kavitasi dan luas kontak permukaan padatan dan pelarut sehingga yield yang diperoleh akan meningkat. Hasil pada penelitian ini telah sesuai dengan yang disampaikan oleh CEMAT pada 2017 bahwa kenaikan temperatur ultrason akan mengurangi yield minyak serai wangi. Oleh karena itu, dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam proses ekstraksi minyak serai wangi menggunakan metode USMAHD digunakan temperatur ultrason 30 derajat Celcius untuk dapat meningkatkan yield minyak serai wangi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.